yafqahu qawli. Baik, para pemirsa NTA TV dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama tentu kami mengajak memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, karunia, hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman khairul mas saat ini, insya Allah. Baik Mbak Amalia, saya akan sedikit mengulas yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sampaikan untuk memperkuat kebersamaan dalam sebuah keluarga untuk menggapai surganya itu ya. Yang pertama itu kan yang itu paling pokok adalah memperkuat hubungan kita kepada Allah gitu ya. Kemudian menjaga ibadah kita, ibadah yang utama semuanya ini yang utama dimulai dari pasangan dulunya Mbak ya, dari suami istri atau bapak ibu dulu gitu. Kemudian tetap sesibuk apapun menyempatkan waktu untuk bersama keluarga, terutama dengan pasangan juga. Pokoknya ini terutama dengan pasangan ya. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan apapun yang kita hadapi, selalu berhusnudzon kepada Allah. Insya Allah itu pasti dibalik entah itu kesenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, itu ada hikmah dibalik itu ya, hikmah dari Allah. Kemudian ya sedikit kami menyinggung ya yang kemarin bahwa ikatan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga itu jelas tidak akan terbentuk itu ya jika antara suami dan istri itu tidak membulatkan tekad itu ya, tidak saling membulatkan tekad senantiasa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Mungkin ada juga yang mengatakan orang yang non-Islam mungkin ya, ada juga yang kelihatannya harmonis, kelihatannya bahagia. Namun bagi kita umat Islam gitu ya, pegangan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi kalau kita tidak dekat kepada Allah, tidak berpegang teguh apa yang dituntunkan oleh Allah, itu jelas itu semu gitu ya. Jadi ikatan dalam sebuah keluarga rumah tangga itu tidak akan terjalin dengan baik gitu. Jadi tentu dalam sebuah keluarga, terutama pasangan, suami, istri, atau bapak, ibu ya, itu nanti akan apa yang dilakukan itu jelas akan berpengaruh kepada anak-anaknya gitu. Jadi untuk mencari ridho Allah dalam setiap aktivitas kita, sekecil apapun aktivitas kita, bersama-sama saling mendukung gitu ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, itu insya Allah akan tercipta ketentraman, keharmonisan dalam sebuah rumah tangga gitu. Kemudian berikutnya saling mendoakan tadi ya Mbak ya, saling mendoakan pasangan dan juga keluarga. Itu juga menjadi senjata utama juga gitu ya. Jadi kelihatannya hanya ucapan-ucapan doa itu, tapi kalau itu kita panjatkan dengan tulus kepada Allah gitu ya, untuk pasangan kita, untuk kebahagiaan, untuk kesehatan pasangan kita, dan juga untuk keluarga kita, nah itu Masya Allah gitu ya, itu luar biasa gitu pengaruhnya dibandingkan hanya sekedar mungkin materi gitu ya. Jadi itu doa itu menjadi senjata yang utama juga gitu, untuk menjalin kebersamaan dalam sebuah keluarga. Jadi nanti akan tercipta tidak hanya ikatan kedekatan secara lahiriah gitu ya, tapi juga ada ikatan hati gitu. Ini itu Mbak yang hanya sekilas ya mengulas yang kemarin. Jadi sangat penting sekali ya dimulai dari pasangan dulu, antara suami dan istri atau orang tua, bapak, ibu gitu ya. Itu untuk kompak gitu ya, gitu antara orang tua itu harus terjalin kebersamaan dulu gitu. Baik, dan Ibu ini kita juga mengundang pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 02716793.000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000.
Nah, Ibu ini mungkin bisa dilanjutkan untuk Ya. poin atau kiat-kiat Ini selanjutnya. baik. Yang berikutnya, yang keenam berarti ya Mbak Iya. ya. Yang keenam itu penting sekali untuk saling jujur dan terbuka satu sama lain antara suami dan istri, antara pasangan ya. Itu harus saling jujur dan terbuka satu sama lain. Itu tentu di dalam sebuah keluarga itu tidak selalu berjalan dengan mulus gitu ya Mbak ya. Selalu aman-aman saja, tidak ada konflik. Tentu tidak gitu ya. Entah itu hal yang kecil atau mungkin malah ada juga yang besar, termasuk permasalahan yang besar itu pasti ada dalam sebuah keluarga. Nah ini pentingnya saling keterbukaan, saling kejujuran ya, itu antara pasangan dulu gitu. Jadi antara suami dan istri sebaiknya kalau ada permasalahan, entah itu masalah pribadi atau masalah yang dihadapi dalam berkecimpung di dalam masyarakat atau dalam lingkungan kerja, itu tidak ada salahnya juga misalnya mungkin tidak perlu diceritakan secara detail gitu ya masalahnya apa, namun dengan berbagi gitu ya, dengan berbagi antar pasangan itu sudah mengurangi beban. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya Mbak, pentingnya komunikasi. Gitu. Namun memang harus pandai-pandai memilah nih antara ini yang sesuatu yang perlu untuk diceritakan dan sesuatu yang tidak perlu gitu ya. Itu terutama untuk masalah pribadi mungkin ya, masalah pribadi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, gitu jangan itu dijadikan beban pribadi seorang istri atau mungkin juga seorang suami yang mungkin dalam mencari nafkah itu tidak mudah, merasa berat, terbebani, namun itu hanya dipendam sendiri gitu ya. Nggak ada salahnya juga misalnya terbuka dengan istri gitu ya. Ini misalnya ayah sudah maksimal dalam mencari nafkah dan yang diberikan oleh Allah baru sekian gitu. Jadi memang harus bersama-sama ya, bersama, tidak bisa sendiri-sendiri begitu. Betul, ya. Jadi seorang istri pun kalau memahami itu juga tidak akan banyak menuntut kan, gitu, tidak akan banyak menuntut. Seorang istri pun juga begitu, yang mungkin bisa dikatakan lebih kompleks lagi ya. Kalau seorang istri itu permasalahannya mungkin lebih kompleks ya, bukan hanya mengurus rumah, mengurus anak, belum juga pekerjaan yang lain gitu. Itu juga sangat perlu untuk berbagi dengan suami gitu. Itu dan kemudian setelah saling terbuka ya saling percaya juga satu sama lain gitu antara suami dan istri. Penting sekali untuk saling percaya gitu. Dan insya Allah lagi-lagi kalau kita kembali ke yang kiat pertama tadi ya, kalau kita landasannya itu kepada Allah gitu ya, itu insya Allah mudah untuk saling bisa menerima. Baik. Nah untuk saling percaya ini apakah ada batasnya Ibu? Jadi apakah setiap apa yang dibicarakan oleh suami atau setiap apa yang dibicarakan oleh istri, apakah kita harus selalu percaya? Kalau itu sebenarnya itu ya seharusnya begitu ya Mbak gitu. Namun kalau memang ada hal-hal yang itu perlu ditabayunkan atau ada hal-hal yang perlu diluruskan gitu ya. Percaya dalam artian begini, mungkin kita mendengarkan dulu apa yang dikeluh kesahkan gitu ya, apa yang diceritakan. Kemudian kalau memang itu hanya sekedar masalah-masalah pribadi yang mungkin seorang istri itu hanya cukup perlu dimotivasi, kita percaya kok suami bisa memahami kondisi seorang istri gitu ya. Gitu, bukan kemudian Maido repot apa toh Bu, di rumah itu pekerjaannya apa toh, kan hanya bersih-bersih rumah, kan hanya begini hanya begitu misalnya gitu ya. Hanya begini hanya begitu ini ya Bu, Nah, yang ini biasanya jadi seolah-olah kan tidak percaya dengan apa kesibukan seorang istri di rumah itu seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi memahami gitu, kecuali kalau itu beda masalah kalau misalnya yang disampaikan itu hal lain ya, gitu yang memang mungkin perlu dikonfirmasi, perlu ditabayunkan gitu. Lalu Baik, kemudian